Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Jesi Yunita, NIM 21241010283. Nah, saya dari Teknologi Informasi Angkatan 2021 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan mempresentasikan kelanjutan dari modul 2 tentang mengidentifikasi entity, atribut, dan juga relationship. Kemarin kan kita sudah belajar tentang entity, atribut, dan juga relationship, yang mana kita sudah belajar pengertiannya, mengidentifikasi, cara mengetahui bagaimana sebuah flat table tersebut dijadikan sebagai entity ataupun atribut. Dan juga kita sudah belajar tentang relationship, bagaimana cara kita membuat sebuah hubungan di antara dua entity. Nah, sekarang kita akan belajar kelanjutannya, yaitu memberi nama sebuah relationship dan juga membuat ERD, optionality, dan juga cardinalitas. Oke, langsung saja saya akan share screen hasil dari tugas saya. Baik, di sini masih tetap sama, yaitu dengan studi kasus pada bengkel Honda Jaya Raya, yaitu pada bon pembeliannya, dengan flat table yang masih sama, yaitu dengan nomor faktur, tanggal, nomor polisi, merek, dan sebagainya, seperti yang di video yang pertama. Nah, di sini kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu memberi nama relationship, yang mana relationship ini harus kita beri status. Jadi di antara dua entity ini harus memiliki nama relationship. Nama dari relationship ini dapat dibaca dari dua arah. Yang pertama bisa dibaca dari entity A maupun bisa dibaca dari entity B. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tabel hasil dari entity kemarin dari video yang sebelumnya, yaitu saya mendapatkan relasi dari transaksi penjualan ke detail transaksi atau penjualan, yang mana keduanya ini dapat dibaca sebagai transaksi atau penjualan memuat detail transaksi atau penjualan. Kemudian, transaksi penjualan ini juga memiliki relationship dengan customer, yang mana customer ini dapat dibaca sebagai transaksi atau penjualan ini dilakukan oleh customer. Selanjutnya, transaksi penjualan ini juga memiliki relationship dengan mekanik. Oleh karena itu, kita akan memberi nama ditangani oleh. Jadi, transaksi atau penjualan ini ditangani oleh mekanik. Kemudian, detail transaksi penjualan ini juga memiliki relationship dengan part atau barang, yaitu kita namai dengan menjual, yang mana dapat kita baca detail transaksi atau penjualan ini menjual barang atau part. Kemudian, pada part atau barang ini juga memiliki relationship dengan jenis barang, yang mana kita namai dengan berjenis. Jadi, part atau barang ini berjenis, memiliki jenis barang, seperti itu. Kemudian, kita dapat membaca dari sisi atau arah dari yang sebaliknya. Tadi kan kita ibaratkan kita tadi membaca dari sisi A, kemudian kita akan membaca dari sisi B. Jadi kita dapat membacanya karena transaksi penjualan dengan detail penjualan ini memiliki relationship.
Jadi kita balik detail transaksi penjualan ini, kita beri nama termuat dengan transaksi penjualan, yaitu detail transaksi penjualan itu termuat di dalam transaksi penjualan. Sedangkan di dalam customer ini, dia itu memiliki relationship dengan transaksi atau penjualan yang kita beri nama yaitu melakukan, yang mana customer ini melakukan transaksi atau penjualan. Kemudian mekanik dengan transaksi penjualan, yang mana mekanik dan transaksi penjualan ini memiliki relationship dan dapat kita beri nama yaitu menangani. Dapat dibaca yaitu mekanik menangani kegiatan transaksi atau penjualan. Selanjutnya yaitu part atau barang. Part atau barang ini berelasi dengan detail transaksi penjualan, yang mana dapat kita namai dijual di. Dapat kita baca, part atau barang dijual di detail transaksi atau penjualan. Selanjutnya yaitu jenis barang dengan part barang. Jenis barang dan part barang ini dapat kita namai relasinya yaitu memiliki. Dapat kita baca jenis barang memiliki part atau barang. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2, yang mana kita akan menentukan optionality entity yang terlibat. Entity A dan entity B mempunyai relationship dapat dijelaskan dengan optionality. Nah, optionality itu seperti apa sih? Optionality itu apakah semua intents di A itu harus ikut serta dalam relationship? Jadi, dan juga apakah intents di B itu harus memiliki relationship? Kemudian jenis optionality itu adalah wajib dan tidak wajib. Yang mana wajib bagi A jika semua intents A harus ikut relationship tersebut. Tidak wajib bagi A jika intents A boleh tidak ikut relationship tersebut. Untuk setiap relationship, tentukan optionality dari entity yang terkait. Jadi kita akan menentukan optionality dari entity yang sudah kita temukan di modul sebelumnya. Yaitu relationship transaksi atau penjualan dengan detail transaksi, yang mana optionality transaksi itu wajib karena semua kegiatan transaksi atau penjualan itu harus ada detail transaksi untuk diproses. Sedangkan dari optionality detail transaksi itu tidak wajib karena bisa jadi ada detail transaksi yang belum terproses pada kegiatan transaksi atau belum terjadi kegiatan transaksi seperti itu. Nah, relationship transaksi atau penjualan dengan customer, yang mana transaksi dengan customer ini optionality dari transaksi itu wajib karena setiap kegiatan transaksi atau penjualan itu harus memiliki customer. Sedangkan dari customer itu tidak wajib. Mengapa? Karena bisa jadi customer yang datang atau daftar pelanggan di bengkel Honda tadi itu tidak melakukan transaksi. Atau bisa jadi mungkin nih dari customer itu hanya melihat kegiatan di situ atau bertanya ada atau tidaknya stok barang yang ada di situ untuk keperluannya. Jadi seperti kita konsultasi, apakah barang ini sudah ada di bengkel tersebut? Jika ada, mungkin hari selanjutnya akan melakukan transaksi. Tapi untuk hari itu tidak melakukan transaksi, atau mungkin hari esok tidak melakukan transaksi sama sekali. Jadi mungkin dari customer-nya ini hanya konsultasi terkait barang atau stok.
yang terjadi pada yang ada di bengkel. Gitu. Kemudian relationship antara transaksi atau penjualan dengan mekanik. Optionality transaksi yaitu wajib, karena semua kegiatan transaksi atau penjualan harus ada atau wajib pasti ada mekanik yang menangani atau memproses kegiatan transaksi. Yang kedua yaitu optionality dari mekanik. Itu tidak wajib, karena bisa jadi ada mekanik yang belum menangani proses kegiatan transaksi. Belum menangani atau tidak menangani, seperti itu. Kemudian relationship detail transaksi atau penjualan dengan part atau barang, yang mana optionality dari detail transaksi itu wajib. Wajib karena setiap detail transaksi itu harus ada part atau barang yang diperjualbelikan. Tetapi dari pihak part atau barang itu optionality-nya tidak wajib. Bisa jadi nih, ada barang yang tidak terjual atau belum terjual di suatu bengkel tersebut, sehingga tidak terjadi transaksi atau pembeli itu tidak membeli barang tersebut, seperti itu. Nah, relationship part atau barang dengan jenis part atau barang. Nah, optionality dari part atau barang ini itu wajib. Karena setiap barang harus ada jenis barangnya, dan setiap kita ingin menambahkan data dari barang itu harus memasukkan jenis barang tersebut. Jadi jenis barang tersebut itu harus ada di part atau barang. Sedangkan dari optionality jenis part atau barang ini tidak wajib. Mengapa? Karena bisa jadi ada barang yang ada jenis barang yang tidak memiliki barang, atau bisa jadi di bengkel tersebut itu stoknya kosong. Jadi dia itu memiliki jenis barang tetapi tidak memiliki barang, seperti itu. Atau stok kosong, ya. Selanjutnya soal yang ketiga. Untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Misalnya nih, entity A dan B mempunyai relationship. Cardinality menunjukkan satu intens A berasosiasi dengan berapa banyak intens di B. Sedangkan selanjutnya, satu intens di B berasosiasi dengan beberapa banyak intens di A. Jenis cardinality yaitu one-to-one, yang artinya satu intens A berasosiasi dengan satu intens di B. Begitu juga sebaliknya, satu intens di B berasosiasi dengan satu intens di A. Kemudian many-to-many. Many-to-many artinya yaitu satu intens di A berasosiasi dengan satu atau beberapa intens di B. Atau sebaliknya seperti satu intens di B berasosiasi dengan satu atau beberapa intens di A. Instance. Kemudian ada one-to-many. One-to-many itu satu intens di A berasosiasi dengan, ini kok sama ya, satu intens di A berasosiasi dengan beberapa intens di B. Sebaliknya, satu intens di B berasosiasi beberapa intens di A. Contohnya nih dari tugas yang kemarin, tugas tadi berkaitan dengan yang saya bahas tadi, yaitu tentang transaksi penjualan dan juga detail transaksi. Yaitu cardinality-nya pada detail
penjualan dengan detail transaksi adalah one to many. One di sisi transaksi penjualan, many di sisi detail transaksi. Yang mana satu transaksi penjualan itu bisa berasosiasi dengan dua atau beberapa, intinya satu lebih detail transaksi. Jadi detail transaksinya itu lebih dari satu. Tetapi transaksi atau penjualannya itu cukup satu, nggak boleh lebih gitu. Kemudian di transaksi penjualan dengan customer, yang mana di transaksi atau penjualan ini dengan customer memiliki cardinality one to many. One di sisi customer dan many di sisi transaksi atau penjualan, yang mana satu customer itu bisa membeli dua transaksi atau penjualan dengan waktu yang berbeda, sehingga dapat kita lihat dari ID customer-nya. ID customer dari dari yang pertama dengan yang kedua ini sama, yaitu CS06. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa customer ini telah melakukan transaksi 2 kali di bengkel tersebut gitu. Kemudian entity transaksi atau penjualan dengan mekanik, yang mana dari sisi mekanik ini dari keduanya ini termasuk dalam one to many. One di sisi mekanik dan juga many di sisi transaksi atau penjualan. Nah, yang mana mekanik ini dapat melakukan atau menangani 2 atau lebih transaksi. Di sini dapat saya contohkan yaitu 2 transaksi dalam satu mekanik. Maksudnya satu mekanik tersebut dapat memproses 2 kali atau lebih transaksi atau penjualan seperti itu. Dapat kita lihat dari ID mekanik. ID mekanik di sini. Dapat kita lihat di ID mekanik. ID mekanik di sini itu sama. Jadi dapat kita simpulkan dapat saya lanjutkan yaitu dari ID mekanik ini memiliki cardinality one to many, yang mana one to many di sini itu one di sisi mekanik dan transaksi atau penjualan itu many. Dapat kita lihat dari ini. ID mekanik, yang mana ID mekanik di sini memiliki ID mekanik di transaksi penjualan ini ada 2 yang sama, yaitu berarti ada satu mekanik yang menangani 2 kegiatan transaksi. Kemudian pada detail transaksi dengan part atau barang, yang mana cardinality-nya dari kedua entity tersebut itu one to many. One to many, one di sisi part atau barang dan many di sisi detail transaksi. Yang mana dapat kita lihat di ID barang. Dapat kita lihat di ID barang nih. Di ID barangnya ini tuh sama. Nih, sama kan? ID part atau barang nih sama. Jadi, part atau barang ini
itu dilakukan atau diproses di 2 detail transaksi. Jadi satu barang tersebut dibeli atau dilakukan proses transaksi oleh 2 kali di sini, di bengkel tersebut gitu. Selanjutnya kita akan lihat di part entity part dengan jenis part, yang mana dapat kita simpulkan dari ini, garis-garis ini, itu one to many. One itu di sisi jenis part, dan juga many di sisi part atau barang. Yang seperti kita lihat dan kita seperti yang kita identifikasi tadi, kita dapat melihat dari kode jenis. Kode jenis yaitu KUNC1. Di sini KUNC1-nya ada 2. Berarti di sini ada satu jenis barang tetapi 2 barang. Satu jenis 2 barang gitu. Dan selanjutnya kita akan melihat teorinya, yaitu relationship transaksi penjualan dengan detail transaksi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu cardinality-nya one to many. One di sisi transaksi dan many di sisi detail transaksi. Nah, pada sisi transaksi ini, satu intens transaksi itu berasosiasi lebih dari satu intens di detail transaksi. Sedangkan pada sisi detail transaksi tersebut terdapat beberapa intens, pada sisi detail transaksi tersebut ada beberapa intens itu berasosiasi hanya satu intens ke transaksi. Satu intens di transaksi, di entity transaksi. Intens dengan satu intens di transaksi. Oke. Dan pada database itu di setiap pencatatan transaksi harus menyertakan primary UID dari detail transaksi penjualan. Kemudian dari relationship transaksi penjualan dengan customer, yang mana cardinality dari customer dan juga transaksi itu one to many. One itu di sisi transaksi dan many di sisi customer. Sedangkan kemudian pada sisi transaksi itu, satu intens transaksi itu berasosiasi lebih dari satu intens customer atau beberapa customer. Jadi satu transaksi itu Kemudian pada sisi satu intens transaksi berasosiasi lebih dari satu intens customer. Kemudian pada sisi customer, beberapa intens customer hanya berasosiasi dengan satu transaksi. Kembali kayaknya ya. Intinya itu customer itu bisa melakukan banyak transaksi, tetapi bisa jadi nih pada hari yang sama atau jam yang berbeda. Bisa jadi pada hari yang sama, jam yang berbeda, atau hari yang berbeda di jam yang sama atau jam yang berbeda. Intinya customer ini many. Jadi dapat melakukan banyak transaksi. Kemudian relationship dari transaksi penjualan dengan mekanik, yaitu cardinality-nya one to many, yang mana one itu di sisi mekanik, kemudian many di sisi transaksi atau penjualan.
pada sisi mekanik itu satu intens transaksi berasosiasi hanya satu intens transaksi. Maksudnya, maksudnya gini. Pada sisi mekanik, satu intens mekanik itu berasosiasi lebih dari satu. Lebih dari satu atau beberapa instan transaksi. Kemudian pada sisi transaksi, beberapa intens transaksi itu hanya berasosiasi dengan satu intens mekanik. Dan pada database di setiap pencatatan transaksi harus menyertakan UID dari mekanik. Kemudian relationship detail transaksi dengan part atau barang, yang mana cardinality-nya itu one to many. One itu di sisi part atau barang, kemudian many itu di sisi detail transaksi. Nah, pada sisi barang, maaf ini salah, pada sisi barang itu satu intens barang itu berasosiasi lebih dari satu intens atau beberapa detail transaksi. Jadi barang tersebut itu bisa jadi bisa jadi satu barang itu bisa berada di dua detail transaksi. Kemudian pada sisi detail transaksi itu terdapat beberapa pada sisi detail transaksi yaitu beberapa intens detail transaksi itu hanya berasosiasi dengan satu barang. Tidak bisa lebih, beberapa itu bisa berasosiasi dengan satu barang. Pada database, di setiap pencatatan detail transaksi harus menyertakan primary UID dari part atau barang. Kemudian relationship dari part atau barang dengan jenis part atau barang, yaitu cardinality-nya one to many, yang mana one itu di sisi barang dan many itu di sisi part atau barang. Pada sisi jenis barang itu satu intens jenis barang. Satu intens jenis barang berasosiasi lebih dari satu part atau barang. Jadi di dalam satu intens itu bisa berasosiasi lebih dua atau lebih part atau barang. Dan pada sisi part atau barang ini, beberapa part itu bisa atau hanya berasosiasi dengan satu atau part. Dengan satu atau part jenis barang atau part. Seperti itu. Nah, pada database, di setiap pencatatan barang harus menyertakan primary UID dari jenis barang. Kemudian soal yang keempat yaitu kita harus membuat ERD. Di sini saya sudah membuat ERD-nya yaitu seperti ini. Langsung saja saya contohkan untuk membuatnya di sini. Apakah sudah terlihat atau belum? Sudah. Nah, di sini kita klik saja logical model di kanan, show. Nah, di sini ada lembar kosong, kita lebarkan saja. Nah, di sini kita klik yang ini, new entity. Nah, di sini akan menampilkan nama entity. Nama entity saya akan masukkan entity detail transaksi saja, transaksi. Oke, kita create secret key, apply, kemudian jangan di oke dulu, kita buat atributnya.
Atributnya di sini kita tambahkan atributnya yaitu ID penjualan, kita buat logikal. Kenapa logikal, tidak domain? Karena ketika kita memilih tipe data domain itu kita tidak bisa memilih tipe data. Sedangkan pada logikal itu kita bisa memilih banyak tipe data. Nah, di ID penjualan ini saya buat tipe datanya itu varchar. Karena di ID penjualan itu tidak akan melakukan penjumlahan atau tidak perlu ditambahkan atau tidak perlu dioperasikan gitu ID penjualan. Kita buat primary UID karena dia merupakan primary UID, kita apply. Nah, di sini akan terganti. Kita tambahkan mungkin hitam tanggal gitu. Tanggal itu kita buat date time. Kemudian kita buat sebagai mandatory. Jika ingin membuat tanggal ini sebagai opsional, kita bisa tinggal oke, nggak usah diklik mandatory. Seperti ini. Jadi ini adalah opsional. Tipe data opsional bisa diisi atau bisa enggak. Sedangkan tanggal ini saya akan buat mandatory, yang mana harus terisi. Kita apply, kita oke. Oke. Selanjutnya kita coba buat yang kedua. Entity-nya yaitu detail transaksi. Atributnya yaitu ID penjualan, yang mana ID penjualan di sini itu sebenarnya sebagai primary key di ID penjualan, di detail penjualan. Tetapi pada penjualan, pada transaksi itu menjadi primary key, di sini sebagai secondary key. Salah penjualan. Logikal. Sebagai primary ID. Oke. Kita akan membuat atribut yang kedua yaitu harga. Nah, harga ini merupakan sebuah integer. Ini kan sebenarnya sama-sama integer, tapi pada ID penjualan ini tuh tidak membutuhkan operasi. Jadi ID penjualan ini tidak perlu ditambahkan atau tidak perlu dijumlahkan gitu. Pada harga ini kan nantinya akan perlu diturunkan gitu. Sehingga kita akan buat tipe datanya itu integer. Kita mandatory, apply, oke. Di sini sudah terlihat. Di sini ada navigatornya untuk melihat posisi. Selanjutnya kita akan buat entity-nya. Ini kita klik. Di sini ada beberapa entity yaitu one to many, relationship. Nah, seperti ini. Kita klik, kita tarik. Oke, nama relationship-nya kita buat contohnya detail penjualan. 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 Oke. Di transaksi ini, dengan detail transaksi ini kan dimuat dan memuat. Kita coba dulu transaksi ini memuat dan dimuat. Kita coba apply, oke. Benar atau tidak? Jadi kita cek di sini.
ternyata di transaksi ini wajib memuat detail transaksi. Wajib memuat. Kita bisa ganti dengan klik 2 kali di sini. Wajib memuat. Ini. Transaksi wajib memuat detail transaksi. Untuk melihat label dari relasinya atau nama relasinya, kita bisa klik kanan di kotak kosong, show, dan juga label. Nah, di sini akan ditampilkan transaksi ini memuat detail transaksi. Wajib memuat detail transaksi. Sedangkan detail transaksi tidak wajib atau opsional dimuat di transaksi. Selanjutnya untuk menyimpan, kita bisa print diagram yaitu to image file. Ini untuk ditampilkan di ini lembar kerja atau lembar tugas. Kemudian untuk menyimpan filenya itu kita bisa ctrls atau juga dengan yang lainnya. Kita simpan coba. Data. .dmd. Jangan lupa ada titik dmd ini. Ini untuk mengetahui tipe datanya. Kita save. Oke, sudah tersimpan. Sekarang karena saya sudah membuat dari data modelernya, jadi seperti ini. Jadi di dalam customer itu sebenarnya ada atribut ID customer, nama pemilik kendaraan, alamat, nomor telepon, nama polisi, merek, tahun, dan yang lainnya. Di sini karena terkait dengan kendaraan atau bengkel itu kan lebih spesifik ke kendaraan gitu. Identitasnya yaitu kendaraan, yaitu kita menggunakan nomor polisi. Tidak terlihat, kita ganti warna saja. Nomor polisi ini sebagai secondary ID, yang lainnya ini adalah mandatory. Sedangkan di transaksi ini tuh kita baca dulu ya. Kita baca dulu dari bagian ini. Yang mana customer ini melakukan transaksi penjualan, tetapi customer ini tidak wajib melakukan transaksi penjualan. Tetapi dari pihak transaksinya ini wajib dilakukan. Transaksi ini wajib dilakukan oleh customer. Bahkan bisa dilakukan oleh lebih atau lebih dari satu customer gitu. Sedangkan dari transaksi dengan mekanik, transaksi ini wajib ditangani oleh mekanik. Sedangkan mekanik ini tidak wajib menangani transaksi. Karena ada beberapa mekanik itu tidak melakukan transaksi atau tidak melakukan pembenahan gitu. Atau tidak melayani dari customer. Kemudian kenapa ini many? Karena mekanik di sini itu bisa melakukan satu atau lebih dari transaksi di sini. Tetapi dari transaksi ini hanya boleh dilakukan oleh satu mekanik. Kemudian selanjutnya transaksi dengan detail transaksi. Yang mana transaksi ini wajib memuat detail transaksi, tetapi di sini detail transaksi ini sebenarnya wajib termuat itu di transaksi. Di sini kenapa di sini many? Karena
transaksi di sini itu bisa memuat dua atau lebih dari detail transaksi. Jadi detail transaksinya ini bisa 1 atau 2 atau 3 gitu. Kemudian detail transaksi dengan part atau barang, yang mana detail transaksi di sini itu tidak wajib menjual part atau barang, atau bahkan part atau barang di sini itu tidak wajib terjual. Tetapi di sini kenapa wajib? Karena detail transaksi ini tuh wajib ada di dalamnya itu ada menjual part atau barang. Jadi part atau barangnya ini itu wajib tercatat di detail transaksi. Yang mana part atau barang di sini itu satu barang itu bisa terjadi atau bisa melakukan 2 detail transaksi sekaligus. Selanjutnya yaitu part atau barang dengan jenis part. Yang mana part atau barang ini berjenis atau memiliki jenis barang. Memiliki jenis barang. Yang mana part atau barang ini wajib memiliki jenis barang. Karena setiap kita melakukan penambahan atau menginputkan data dari part atau barang itu, kita membutuhkan jenis barang atau jenis part. Tetapi dari pihak jenis atau part ini tidak wajib, karena jenis part atau barang ini tidak wajib memiliki part atau barang, karena biasanya dalam suatu toko itu ada part atau barang yang kosong. Jadi jenisnya itu ada, tetapi barangnya itu terkadang kosong gitu, belum belanja gitu. Seperti itu. Nah, untuk tipenya atau UID-nya di sini ID customer itu sebagai primary UID. Kemudian untuk yang tadi itu untuk ini nomor polisi itu sebagai secondary UID. Kemudian transaksi penjualan itu memiliki primary UID, ID penjualan. Nah, kenapa di sini ada ID customer? Kenapa ID customer ini tidak menjadi primary UID? Karena ketika ID customer di sini memiliki menjadi primary UID, kemudian direlasikan dengan transaksi, itu dia akan menjadi foreign key UID. Nah, begitu juga mekanik. Mekanik di sini itu dia sebagai primary UID, tetapi di transaksi ini tuh dia sebagai foreign key gitu. Kemudian di detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini dihubungkan dengan ID penjualan, yang mana dia sama-sama sebagai primary UID. Dan di sini itu terdapat ID part atau barang, yang mana ID part atau barang di sini itu sebenarnya ID part atau barang. Yang mana ID part atau barang ini tuh di sini sebagai primary UID, tetapi ketika direlasikan dia akan menjadi secondary atau foreign key gitu. Nah, di sini itu ada bintang-bintang. Bintang-bintang di sini itu sebagai artinya yaitu mandatory. Mandatory di sini jadi data tersebut itu harus atau wajib diisi, tidak boleh null, not null. Kalau not null itu tidak boleh kosong. Kalau null itu boleh kosong. Jadi kalau yang ini, opsional ini, yang O ini tuh null. Jadi boleh kosong. Boleh tidak ada stok atau boleh tidak ada diskon gitu. Opsional. Seperti itu. Kalau di sini tuh wajib diisi.
kode part dengan jenis part. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya, mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.